Saat dilakukan mediasi itu sudah mencapai sebuah kesepakatan. Untuk mencari keadilannya ya secara administrasi ke Bawaslu, pemediasi itu penting. Kemungkinan nggak Pak di proses mediasi ini terjadi kesepakatan? Si Jiloro telu tutup jendelane. Dalam podcast kali ini pakaian kita pakaian Kudusan, ini khas dari Kabupaten Kudus untuk memperingati Hari Santri yang bertepatan tanggal 22 Oktober 2021. Dalam waktu pengambilan video podcast ini bertepatan dengan hari tersebut, Hari Santri. Ya. Ada ikat, terus pakaian baju koko dan pakai sarung. Ini khas dari Kabupaten Kudus. Hari Santri juga kenapa kita harus memperingati, karena santri-santri juga bagian dari perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 45. Dalam podcast kali ini di bulan Oktober, Bawaslu Kudus membahas tentang mediasi ya Pak Farudin. Iya Mas. Karena salah satu hal yang penting dalam penyelesaian sengketa proses pemilu ini adalah tahapan mediasi. Tentunya terdapat beberapa tahapan. Beberapa tahapan ini yang harus dilalui dalam proses mediasi. Tidak boleh tumpang tindih atau tidak boleh tidak dilaksanakan. Untuk apa sih yang dimaksud dengan mediasi itu, ke Pak Kasmian dulu. Yang dimaksud dengan mediasi itu seperti apa Pak Kasmian? Perlu diketahui oleh kita bersama bahwa di dalam proses mediasi itu kita harus memahami terkait dengan apa itu pemaknaan dari pengertian mediasi itu. Jadi kalau bisa kami sampaikan bahwa mediasi ini merupakan sebuah musyawarah yang secara sistematis, ini proses musyawarah secara sistematis yang melibatkan para pihak ya. Para pihaknya tentunya adalah ada pemohon dan termohon. Kalau pemohon ini adalah peserta pemilu, kalau termohonnya adalah KPU ya, KPU, karena objek yang disengketakan ini kan produk hukum dari KPU nah, gitu. Itu kemudian tujuannya adalah untuk memperoleh sebuah kesepakatan. Jadi mediasi ini adalah bertujuan untuk memperoleh sebuah kesepakatan. Artinya ketika sebuah permohonan proses sengketa pemilu ini saat dilakukan mediasi itu sudah mencapai sebuah kesepakatan, berarti tahapan lanjutan dalam hal ini adalah adjudikasi, itu berarti putus jika di proses mediasi telah mencapai kesepakatan antar kedua belah pihak, antara pemohon dan termohon, yang mana dalam proses mediasi itu juga dilakukan hadirnya pihak ketiga ya. Kalau pemohon itu pihak pertama, termohon pihak kedua, kemudian mediatornya ini adalah pihak ketiga. Jadi di proses mediasi ini dalam permohonan sengketa proses pemilu yang menjadi mediator itu adalah anggota Bawaslu, baik itu kalau perkara di tingkat RI ya Bawaslu RI dan seterusnya. Kalau kita ini konteksnya adalah kabupaten sesuai tingkatannya. Jadi mediatornya kalau di tingkat kabupaten ya anggota Bawaslu kabupaten itu sendiri. Iya, betul. Itu mediatornya. Jadi anggota Bawaslu itu juga memiliki istilahnya apa ya, peran ganda. Selain melakukan pengawasan, dia juga satu sisi bisa duduk sebagai seorang mediator. Nanti juga dia bisa menjadi anggota majelis adjudikasi ya, itu loh. Jadi memiliki peran ganda itu. Mungkin nyinggung sedikit ini Pak. Gimana? Mewakili Mas Fauzi ini. Biar sahabat Bawaslu juga ngerti terkait tadi loh pemohon. Jadi yang menjadi potensi pemohon kan sebenarnya banyak kategori ya. Pada saat mulai tahapan awal misalnya. Kan ada, kalau dilihat dari ini, coba saya kutip. Jadi pemohon itu kan
ini kategorinya. Yang pertama ada partai politik calon peserta pemilu. Ya. Ini loh, mungkin publik juga tahu pemohon ini siapa saja sih. Oke, dalam tahapan apa saja sih ada potensi sengketaan gitu Pak. Ini Pak, partai politik peserta pemilu, ada calon peserta pemilu. Calon ya. Calon peserta ya. Iya. Terus partai politik peserta pemilu tetapkan. Kemudian ada bakal calon anggota DPR, DPRD, nah, ini yang telah mendaftar. Ya. Kemudian calon anggota DPRD, karena ada bakal calon, dan ada calon anggota DPRD. Kemudian ada bakal calon anggota DPD, ini juga tersendiri. Kemudian calon anggota DPD, tetapkan. Kemudian bakal pasangan calon, itu kalau pemilu kan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ya. Kemudian pasangan calon, ya, karena tadi bakal calon itu juga berpotensi. Ya, saat tahapan bakal calon, saat jadi pasangan calon juga berpotensi yang merasa dirugikan. Ya, mungkin juga sahabat Bawaslu juga perlu tahu ya kategori pemohon tadi. Ya, benar apa yang Pak Barudin sampaikan, akan tetapi di pertemuan pada kali ini kita akan fokus terkait dengan tahapan verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu. Nah itu, jadi nanti kalau yang lainnya kemungkinan akan kita lakukan kajian lebih mendalam di pertemuan-pertemuan episode yang berikutnya. Jadi ini kita fokus di partai politik calon peserta pemilu tahun 2024. Tuh. Jadi ketika partai politik calon peserta pemilu ketika saat verifikasi faktual itu merasa dirugikan oleh keputusan KPU, ya, ini dia bisa menempuh upaya hukum mengajukan permohonan sengketa proses pemilu di Bawaslu sesuai tingkatannya. Apalagi ini sudah mendekati tahun ya, ini 2024, sudah kan? mendekati tahun 2024. Sudah mulai sedikit-sedikit. Ini malah justru pendidikan buat partai politik ini. Nah, betul, harapannya itu. Kalau bicara masalah mediasi lagi nih Pak Barudin, bagaimana sih proses mediasi itu di Bawaslu? Oke. Jadi ini sebelum ke pertanyaan Mas Fauzi ya, sekaligus juga sosialisasi kepada publik, kepada masyarakat, pada peserta pemilu tadi yang disinggung soal peraturan Bawaslu. Ya. Ini juga sekaligus sosialisasi meskipun Perbawaslu ini sudah ditetapkan sejak 2017 ya. Perbawaslu pertama itu Perbawaslu nomor 18 tahun 2017 tentang penyelesaian sengketa proses pemilihan umum, dan ini sudah ada perubahan ketiga melalui Perbawaslu nomor 5 tahun 2019 tentang perubahan ketiga Perbawaslu nomor 18 tahun 2017. Jadi secara prinsip regulasi hukum yang bisa dipakai oleh peserta pemilu ya, secara teknis kaitan dengan sengketa proses, di samping dalam Undang-Undang Pemilu juga diatur Undang-Undang 7 2017, Perbawaslu ini juga mengatur bagaimana tentang proses sengketa sengketa proses pemilu yang diatur dalam undang-undang. Kemudian dalam Perbawaslu tadi Perbawaslu 18 2017 dirubah untuk ketiga kalinya ini. Forum yang sah yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Ini bagaimana para pihak pemohon dan termohon bisa menyelesaikan masalah terkait dengan sengketa proses itu. Jika ada perbedaan pemahaman terkait dengan adanya keputusan KPU dan pemohon merasa dirugikan akibat dikeluarannya keputusan KPU atau berita acara, ya memang untuk mencari keadilannya ya secara administrasi ke Bawaslu. Nah ini mengapa mediasi itu penting. Kemungkinan enggak Pak di proses mediasi ini terjadi kesepakatan, karena kan objek sengketanya kan keputusan dari KPU. Iya. Sudah dikeluarkan, wujudnya fisiknya ada. Iya. Ketika proses mediasi
pemohon kan nggak terima dengan SK tersebut. Iya. Di mediasi itu pemohon terus menerima, tiba-tiba menerima dari SK KPU tersebut. Terus jadi kesepakatan pemohon mundur, kemudian itu kemungkinan terjadi kesepakatan apa enggak di dalam? Bisa saja, karena proses tahapan mediasi kan kalau nanti kita bahas ya, ada 10 proses itu. Mulai dari bagaimana kalau secara teknis ya, mediator menyampaikan kalimat permulaan, membuka acara, kemudian memberikan kesempatan pada para pihak untuk menyampaikan permasalahannya masing-masing. Kalau katakanlah contoh, misalkan persoalan yang digugat di Basu adalah tadi verifikasi faktual peserta partai politik ya, permohonan dimohonkan ya, objeknya yang dimohonkan. Kalau misalkan peserta pemilu partai itu ada yang merasa dirugikan begini, dia merasa di Kabupaten Kudus katakanlah syarat dukungannya itu sudah sesuai, tetapi oleh KPU karena ada persoalan teknis saat verifikasi faktual itu partai tidak dikasih tahu, ya kan, akhirnya kan merasa dirugikan. Seharusnya dia bisa mengkoordinir anggotanya saat di verifikasi faktual. Nah, biasanya terjadi secara teknis kayak gini. Akhirnya berakibat pada putusan KPU yang secara keputusan itu dia harus MS memenuhi syarat, akhirnya TMS kan. Hal-hal teknis kayak gini itu bisa berpotensi. Endingnya karena ada putusan KPU, peserta merasa dirugikan, ya upayanya ke mana? Ya ke Bawaslu. Nah ini. Karena itu memang harus ada langkah mediasi. Iya. Dulu. Iya. Terus ketika mediasi bisa saja kedua belah bersepakat, karena mediasi ini kan sifatnya tertutup ya Pak. Sifatnya kan tertutup antar kedua pihak. Bisa saja terjadi keputusan KPU itu ada yang salah, kemudian diperbaiki, ya kan, dengan adanya kesepakatan. Karena tujuan utama mediasi adalah permufakatan. Tetapi kalau nanti tidak terjadi kesepakatan bersama atau mufakat, ya endingnya nanti ya akan tahap berikutnya adjudikasi. Gitu. Karena kalau di adjudikasi kan terbuka. Iya, sifatnya terbuka. Semua kesalahan itu malah bisa dilihat orang banyak. Iya. Di waktu di kemudian dan di pemeriksaan saksi. Justru kalau sidang terbuka adjudikasi kan borok-boroknya nanti kelihatan. Makanya upaya pertama kenapa mediasi dan sifatnya tertutup ya supaya terjadi permufakatan dua belah pihak. Jadi gini Mas Fauzi, jadi mediasi ini merupakan upaya penyelesaian sengketa ya, upaya penyelesaian sengketa non litigasi. Ya betul. Jadi upaya penyelesaian sengketa non litigasi ini sebetulnya adalah sebuah terobosan yang lebih elegan, manakala kedua belah pihak mencapai sebuah kesepakatan bersama. Artinya permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu, dalam hal ini kita ambil sampel pendaftaran partai politik calon peserta pemilu, ketika rampung di proses mediasi, ini justru malah lebih menguntungkan kepada kedua belah pihak. Karena ketika di mediasi itu tidak memunculkan sebuah kesepakatan bersama dan berujung ditindaklanjuti dengan proses adjudikasi, ini justru benar apa yang Mas Fauzi sampaikan. Jadi nanti fakta-fakta kesalahan, fakta-fakta kekurang telitian dari pihak termohon itu justru malah bakal terungkap, ya. Ataupun sebaliknya, ya. Ataupun sebaliknya, dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon juga kurang akurat dan sebagainya. Artinya memang langkah mediasi ini menyekat satu pintu untuk mencapai sebuah kesepakatan yang lebih elegan. Karena di proses mediasi itu memang jelas tidak bisa dipublikasikan. Karena prinsipnya mediasi itu kan tertutup ya, tertutup, rahasia. Kemudian harus rahasia, ya. Kemudian mediatornya juga tidak boleh memihak. Nah, bahkan kesepakatan-kesepakatan yang terjadi di dalam sebuah mediasi ataupun fakta-fakta di dalam mediasi, ketika di proses mediasi tidak bisa mencapai sebuah kesepakatan,
ini juga tidak bisa menjadi bahan-bahan untuk diproses adjudikasi. Jadi harus disekat. Tidak boleh dipublikasikan. Tidak boleh dipublikasikan. Ya ibarat. Jadi manakala pemohon termohon elegan, lebih baik sampai di proses mediasi itu malah lebih bagus. Jadi peristiwa selama di proses mediasi tidak boleh diajukan lagi, didalilkan di waktu adjudikasi. Ya, bila mana mediasi itu tidak mencapai kata sepakat. Nah, jadi tidak boleh ketika nanti ada pemeriksaan baik ke pemohon maupun termohon, ketika itu proses ke mediasi, hal-hal yang terjadi selama mediasi itu tidak bisa diungkap kembali karena tahapannya sudah selesai di mediasinya. Jadi kalau fakta diadjudikasi ini beda. Nah, itu. Kalau prosedur mediasi di Bawaslu Kabupaten ya, karena kita konteksnya Kabupaten itu, prosedur mediasinya bagaimana Pak? Jadi tahapan mediasi ini perlu diketahui oleh semuanya, sahabat-sahabat Bawaslu maupun partai politik peserta pemilu, calon yang statusnya sebagai pemohon maupun KPU yang statusnya sebagai termohon nantinya. Ini perlu diketahui bahwa yang dapat dilakukan mediasi itu adalah permohonan sengketa proses pemilu yang sudah diregister. Tuh. Kemudian yang kedua, bahwa Bawaslu Kabupaten Kota, kalau kita konteksnya adalah kabupaten kota, ini diberi waktu penyelesaian mediasi itu paling lama hanya 2 hari kerja, ya, 2 hari kerja. Karena apa? Karena di proses penyelesaian sengketa proses pemilu ini Bawaslu sesuai tingkatannya hanya diberi kelonggaran waktu selama 12 hari kerja. Kalau sudah kepotong 2 hari kerja untuk pelaksanaan mediasi, berarti Bawaslu Kabupaten Kota, kalau kita kontaknya di Kabupaten Kota, 10 hari ke depan, 10 hari kerja ke depan, kita harus maraton melakukan adjudikasi bila mana proses mediasi tidak mencapai kata sepakat. Kemudian para pihak dipanggil, ya, para pihak dipanggil. Bawaslu Kabupaten Kota menggunakan formulir PSPP 11 ya, surat panggilan kepada pemohon dan kepada termohon. Setelah itu mediasi ini wajib dihadiri oleh pemohon, Mas. Wajib dihadiri oleh. Nggak hadir pemohon waktu mediasi, dipanggil lagi. Panggil lagi untuk yang kedua. Ya, nah, kalau udah datang lagi ya otomatis gugur kan? Permohonannya gugur. 2 kali kesempatan. Jadi harus hadir secara prinsipal ya. Harus hadir. Tidak boleh diwakilkan sama kuasa hukum. Kuasa hukum tidak bisa, karena kalau mediasi itu harus hadir. Kalau toh itu memang ada kuasa hukum, bahasanya adalah dapat didampingi oleh kuasa hukum, akan tetapi posisi kuasa hukum di dalam proses mediasi itu hanya sebatas memberi advis. Jadi pemohon, termohon harus datang. Wajib. Ya, itu kemudian dalam hal pemohon atau termohon tidak menghadiri panggilan pertama, maka Bawaslu Kabupaten Kota ini menentukan jadwal dan melakukan pemanggilan kembali. Artinya dia dipanggil lagi untuk kedua. Nah, apabila pemohon tidak menghadiri mediasi setelah 2 kali dilakukan pemanggilan secara patut, ya, sesuai dengan tata cara hukum acara penyelesaian sengketa proses pemilu di Bawaslu itu, maka pemohonan dinyatakan gugur. Bisa gugur itu. Gugur, kemudian gugurnya permohonan ketika
pemohon tidak hadir selama 2 kali berturut-turut setelah dilakukan pemanggilan secara patut dan sah, itu nanti akan dimunculkan di formulir model PSPP 21. Itu aturannya itu. Kemudian jika termohon tidak menghadiri mediasi setelah 2 kali, jika termohon tidak menghadiri mediasi, termohon ini adalah KPU. Kalau kita di kabupaten kota adalah KPU kabupaten kota, dia tidak menghadiri mediasi setelah 2 kali dipanggil secara patut, maka diibaratkan bahwa mediasi itu tidak mencapai kesepakatan. Mediasi tidak mencapai kata kesepakatan, artinya proses akan berjalan kepada adjudikasi. Nah, itu ketika mediasi tidak terjadi kata kesepakatan antara kedua belah pihak, maka formulir yang digunakan oleh Bawaslu Kabupaten Kota itu model PSPP 14. Jadi itu ketika termohon tidak hadir itu justru malah rugi dia. Ya, rugi. Karena tahapannya akan lanjut ke proses mediasi. Jadi pemohon termohon ketika suatu saat nanti terjadi proses pemanggilan mediasi ya harus dihadiri. Kalau tidak nanti akan rugi ya. Kemudian gugur ya. Mediasinya gugur. Gugur ya. Kemudian kalau mediasi gugur berarti kalau yang tidak hadir itu termohon ya, berarti kan lanjut ke adjudikasi. Ya. Kalau yang tidak hadir secara berturut-turut selama 2 kali panggilan dari Bawaslu Kabupaten Kota yang dilakukan secara sah dan patut, kalau yang tidak hadir adalah pemohon, maka permohonan itu gugur. Permohonan sengketa proses. Iya, permohonan sengketa proses itu gugur. Jadi tidak lanjut ke tidak lanjut. Perlu diketahui. Tuh, kemudian tahapan pelaksanaan mediasi itu dilakukan setidaknya begini. Yang pertama, ya, perlu dipahami oleh semuanya, baik peserta pemilu maupun yang nantinya akan menjadi calon termohon dalam proses sengketa proses pemilihan umum ini. Pertama, pimpinan mediasi akan menyampaikan pernyataan pembuka ya di dalam proses. Ini kita sudah masuk ke proses mediasi. Jadi mediator akan mengucapkan pernyataan pembuka. Pada tahap ini, pimpinan mediasi bertindak untuk yang pertama menyampaikan pernyataan sambutan kepada para pihak ya. Posisinya seorang mediator itu tidak memihak. Kemudian nanti tahapan-tahapan mediasi itu akan dilalui dengan sekian cara. Itu harus disampaikan di awal. Termasuk ini Pak, mungkin nyinggung sebelum dilanjut. Yang berada di forum mediasi itu kan ada berapa unsur ya? Oh ya, kalau mungkin perlu disampaikan. Kalau di dalam proses mediasi itu setidaknya kan terdapat 1 orang mediator. Ya. Kemudian dapat ada sekretaris mediasi ya. Ini kemudian bisa ada notulen ya. Nah itu. Kemudian dari para pihak. Ya. Karena sifatnya tertutup. Sekretaris sama notulen itu juga anggota Bawaslu. Kalau sekretaris mediasi itu ini aturannya adalah pegawai negeri sipil ya, karena di sana disebutkan pejabat strukturalnya ya. Oh, berarti sekretaris sama notulen ini beda, ya. Sekretariat Bawaslu. Ya, dari sekretariat Bawaslu ya. Kalau mediatornya itu anggota Bawaslu. Mediatornya anggota Bawaslu. Kalau sekretaris mediasi itu dari sekretariat. Notulen juga dari sekretariat, akan tetapi kalau yang sekretaris mediasi itu dari kalangan pejabat struktural atau PNS yang ada di Bawaslu Kabupaten Kota. Kemudian ada ruangan khusus ya, mediasi. Ada sekat-sekatnya ya. Kemudian mediator akan menyampaikan pernyataan sambutan kepada para pihak ya. Kayak tadi memperkenalkan diri, menjelaskan hakikat seorang mediator,
menyatakan tidak keberpihakan kepada kedua pihak, ya. Kemudian perannya apa seorang mediator itu, ya. Setelah itu menerangkan ketentuan-ketentuan mediasi. Karena di dalam proses ketentuan-ketentuan mediasi setidaknya ada 10 tahapan itu, ya. Ada 10 tahapan, akan tetapi ada beberapa hal yang memang tahapan itu tidak serta-merta disampaikan kepada para pihak secara utuh, ya, karena ada beberapa ketentuan yang memang itu harus menjadi domain dari seorang mediator. Setelah itu, selanjutnya penyampaian kronologis permasalahan dari para pihak. Jadi pemohon juga diberi hak untuk menyampaikan kronologis permasalahan di dalam proses mediasi itu. Tentunya yang diberi kesempatan tahap pertama ini adalah pemohonnya. Kemudian setelah itu mediator mempersilahkan kepada para pihak, diawali dari pemohon. Setelah itu nanti dilanjutkan oleh termohon. Untuk apa? Mereka atau para pihak untuk menyampaikan hal-hal yang diantaranya, yang pertama terkait legal standing tadi, kedudukan hukum para pihak, baik pemohon maupun termohon, tapi ini diawali dari pemohon dulu. Jadi pemohon dipersilahkan itu oleh mediator, kemudian pemohon menyampaikan terkait dengan kronologis masalah dan objek yang disengketakan. Itu perlu disampaikan. Kemudian kerugian-kerugian apa saja atau kepentingan-kepentingan yang apa saja yang langsung berkenaan dengan para pihak. Kalau yang pertama pemohon, berarti kepentingannya pemohon untuk melakukan sengketa proses pemilu itu apa? Di proses mediasi itu disampaikan. Keinginannya apa? Ya, keinginannya apa? Jadi tentunya dia kan tadi merasa dirugikan, ya. Karena konteks awalnya itu para pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh produk keputusan dari KPU sampai jajarannya itu dapat mengajukan permohonan sengketa proses pemilihan umum. Jadi itu harus disampaikan di proses tahapan mediasi. Setelah itu nanti ada perundingan kesepakatan penyelesaian sengketa proses pemilu, ya, dirunding. Pada tahapan ini seorang mediator menjembatani para pihak. Jadi mediator tidak boleh memihak, ya, antara pemohon maupun termohon. Kapasitasnya dia adalah penengah, mempersilahkan pemohon untuk menyampaikan tawaran-tawaran atau poin-poin kesepakatan, disampaikan. Kemudian disilakan termohon untuk menyampaikan tawaran-tawaran poin-poin kesepakatan. Pemohon termohon juga sama diberi hak yang porsinya sama, ya, tawaran-tawaran kesepakatan seperti apa. Kemudian pemohon termohon nanti akhirnya menanggapi tawaran-tawaran poin-poin kesepakatan. Saling Ya. hal-hal yang bisa disepakati. Ya, yang bisa disepakati. Nah, itu kemudian kalau memang terjadi kesepakatan berarti disusunlah sebuah kesepakatan itu. Para pihak yang disepakati oleh para pihak, oleh mediator disepakati. Pada tahapan itu mediator menjembatani para pihak untuk memecahkan masalahnya dipecahkan dari objek atau pokok-pokok permasalahan yang disengketakan. Jadi posisinya seorang mediator itu jadi tidak boleh menjustifikasi, tidak boleh mendikte, karena penengah. Jadi di dalam proses mediasi itu antara pemohon maupun termohon inilah yang aktif. Seorang mediator hanya menengahi, ya, memberi opsi-opsi. Karena sifatnya netral kan? Iya. Nah itu. Kemudian kalau memang semuanya sudah ada kesepakatan oleh para pihak yang ditengahi oleh mediator, baru ada proses penandatanganan berita acara kesepakatan. Kalau tidak ada kesepakatan, ya tetap ada penandatanganan berita acara. Akan tetapi nanti prosesnya lanjut ke proses adjudikasi. Ya. Jadi sepakat ataupun tidak tetap dituangkan dalam berita acara. Ya, sepakat maupun tidak dalam proses mediasi tetap ada berita acara. Kalau sepakat berarti proses permohonan sengketa pemilu mandek di situ.
tidak lanjut diadjudikasi. Karena mediasi ini adalah sarana non litigasi untuk menyelesaikan permasalahan, mencari titik temu antara pemohon dan termohon. Kalau memang di mediasi itu tidak mencapai kata sepakat, setelah dilakukan mediasi oleh seorang mediator, itu berarti tetap juga nanti ada berita acara bahwa pelaksanaan mediasi antara pemohon dan termohon dalam hal perkara apa, ya, tahapan apa. Dinyatakan tidak mencapai kata sepakat, bla 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 dan sebagainya, berarti nanti permohonan pemeriksaan sengketa proses pemilu akan berlanjut ke proses adjudikasi. Nah, adjudikasi nanti bahasannya di lain kesempatan. Termasuk ini yang perlu diketahui oleh publik ya. Terutama calon peserta pemilu ya, contoh kasuistik yang kita bahas awal tadi, proses pendaftaran partai politik ya. Karena tadi saat mediasi kan pemohon prinsipal harus hadir ya. Katakanlah misalkan di kabupaten kota ya, ketua dan sekretaris partai politik ya Pak. Karena ketua dan sekretaris partai politik kabupaten ini yang mewakili atas nama secara kepengurusan kan dari partai politik ya, ketua dan sekretarisnya mempresentasikan masalah. Tadi kan ada tahapan kedua masing-masing pihak ya, mulai dari pemohon menyampaikan permasalahan tadi ya Pak, ada tahapan itu ya. Jadi apa yang dialami, termasuk juga riwayat dari objek yang disengketakan. Jadi catatannya memang pemohon prinsipal ya, ketua dan sekretaris partai politik tidak boleh lawyer atau pengacara, penasihat hukumnya ya. Penasihat hukumnya. Nanti secara bergantian pemohon kemudian lanjutkan pada termohon. Kalau sudah mencapai kesepakatan ya sudah clear di situ. Ya, dibuat kesepakatan bersama. Kalau tidak ada kesepakatan bersama, ya tadi dibuatkan berita acara bahwa tidak ada titik temu. Lah gerbang ke tahap berikutnya adjudikasi kan sebenarnya tadi tidak adanya kesepakatan yang diaktualisasikan melalui berita acara, ya kan Mbak? Berita acara oleh Bawaslu, siapa berita acaranya? Nah ini. Jadi itu termasuk dari salah satu tujuan diadakannya mediasi di penyelesaian sengketa proses pemilu gitu ya Pak? Iya. Jadi tujuan mediasi itu kan tadi mencapai kesepakatan, ya, mencapai kesepakatan bersama, yang dituangkan dalam putusan Bawaslu ya, kaitan dengan kesepakatan kedua belah pihak itu yang harus difahami. Ya. Kalau sudah selesai ada mufakat dari proses tadi penyampaian masalah kedua belah pihak, termasuk dilaksanakan negosiasi. Kalau sudah titik temu, ya dibuat kesepakatan. Gitu. Tetapi kalau tidak sepakat, ya pintu berikutnya, jalan berikutnya adalah adjudikasi. Jadi kenapa kok ada mediasi? Memang tujuannya adalah adanya musyawarah mufakat antara kedua belah pihak. Bawaslu dalam hal ini memediasi, menjadi penengah. Itu sudah diucapkan berulang-ulang Pak Kasmian. Bawaslu itu netral. Ya, tidak memihak kedua belah pihak, menjadi penengah. Kalau kedua pihak sudah sepakat, ini loh yang disepakati. Ada persoalan yang dihadapi oleh pemohon kaitan dengan misal contoh tadi merasa dirugikan akibat ada keputusan KPU terkait dengan prasyarat peserta pemilu partai politik di kabupaten. Terus KPU menyepakati, oh iya ada terjadi kesalahan teknis atau apa yang terkait dengan permohonan, disepakati itu sudah selesai. Gitu. Mungkin gini Mas Fauzi, kalau kita tarik kepada fokus kita pada kesempatan ini, yakni terkait dengan proses verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu. Mungkin di dalam kesempatan pertama pemohon diberikan kesempatan oleh mediator untuk melakukan presentasi, ya. Mungkin pemohon nanti
taruhlah misalnya dia bisa menyampaikan terkait dengan jumlah dukungan yang di dalam objek yang disengketakan itu partai politik A dinyatakan tidak mencapai 1.000 orang atau 1/1000, ya, itu bisa disampaikan. Kemudian terkait dengan kepengurusan, ya, tidak mencapai 50% dari jumlah kecamatan di kabupaten setempat. Kemudian hal-hal ini nanti bisa disampaikan oleh pihak pemohon dalam kesempatan dia diberi waktu oleh mediator untuk memberikan presentasi. Alasan-alasan apa? Apakah ketika melakukan verifikasi faktual itu tidak ada komunikasi antara termohon kepada pemohon sehingga pemohon itu akhirnya merasa dirugikan oleh keputusan yang dibuat oleh termohon. Jadi ada hal-hal yang memang yang membuat pemohon ini dinyatakan TMS. Ya. Karena salah satunya kan terjadi tadi dijelaskan oleh Pak Kasmian dari kepesertaan, ya, keanggotaan, kepengurusan, jumlah dukungan, potensi-potensi yang rawan untuk disengketakan di tahapan verifikasi partai politik. Selain itu apa lagi, Pak? Selain jumlah keanggotaan. Jumlah keanggotaan jelas itu termasuk hal-hal yang rawan. Kalau memang faktanya itu dinyatakan tidak ada keanggotaan 1.000 orang atau 1/1000, ya, tapi faktanya dalam proses verifikasi faktual itu tidak ada komunikasi antara termohon kepada pemohon sehingga akhirnya termohon mengeluarkan produk hukum yang menyatakan bahwa TMS partai pemohon tidak memenuhi syarat. Nah, ini kan bisa menjadi menjadi krusial. Oleh karena itu ya tetap ketika mau melakukan verifikasi faktual setidaknya harus ada komunikasi lebih awal dari pihak termohon maupun pemohon. Itu yang pertama. Kemudian potensi yang lainnya ini terkait dengan jumlah kepengurusan. Ya, jumlah kepengurusan tidak merata di 50% jumlah kecamatan di lingkup kabupaten. Ya, itu kemudian terkait dengan domisili kantor. Ya, sekretariat ini juga potensi ini. Jadi calon peserta pemilu ketika nanti sudah tahapan verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu ini juga harus mempersiapkan semuanya. Ini kan juga kita memberikan sosialisasi ya. Memberikan sosialisasi, jadi termasuk clue potensi calon partai politik peserta pemilu tahun 2024 nantinya yang masuk dalam konteks hasil putusan MK nomor 55 tahun 2020 itu intinya partai non parlemen ataupun partai parlemen tapi dia tidak memenuhi parliamentary threshold itu kan harus dilakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Jadi domisili kantor ini mutlak harus terpenuhi. Domisili kantor tidak hanya posisi kantor di sini saja, enggak. Contoh kasus. Akan tetapi letak domisili kantor itu juga harus dikuatkan dengan setidaknya keterangan dari desa atau kelurahan. Ya, itu. Intinya alamat kantor legal formalnya harus ada itu. Yang sesuai didaftarkan kan. Iya. Jadi kalau ada kantor yang fiktif itu nanti justru akan merugikan. Iya. Kemudian keterwakilan kepengurusan 30% kota perempuan ini juga perlu juga. Jadi presentasi yang dilakukan oleh para pihak baik pemohon maupun termohon dalam proses mediasi itu ya perlu dicatat, intinya presentasi itu tidak masuk kepada substansi pembuktian. Intinya tidak masuk kepada substansi pembuktian. Jadi kalau proses substansi pembuktian nanti akan beda caranya.
karena substansi pembuktian itu larinya nanti ke proses adjudikasi. Itu perlu dipahami oleh kita bersama, khususnya oleh partai politik calon peserta pemilu tahun 2024. Terima kasih Pak Mas. Pak Kim ada tambahan? Ya, tadi terkait dengan potensi sengketa ya, sengketa proses pemilu, terutama nanti di tahun 2024, karena ini kan sudah 2021 akhir. Keabsahan partai politik juga. Iya. Iya, izin dari Kemenkumham tadi juga ya, perlu ditambah Iya. itu. Nah, itu potensi juga. Kepengurusan Kepengurusan ganda. Ya meskipun secara administrasi itu kan ada di KPU kan ada sipol ya. Dan kalau melihat rancangan PKPU yang terbaru ini terkait dengan peserta pemilu 2024 ini kan sudah ada sistem yang memudahkan pemilu melalui sistem sipol terpusat di KPU RI ya. Cuman nanti kendala-kendala dan potensinya kan ketika verifikasi faktual dengan sistem acak kalau tidak salah di KPU kabupaten kota. Nah, bagaimana nanti praktek di lapangan ini loh, ini yang berpotensi saat verifikasi faktual. Faktor-faktor teknis. Iya, dan juga terkait dengan dukungan anggota tadi partai politik dari sisi jumlah, ya kan, keabsahannya, kemudian persyaratannya, apakah dia contoh misalkan KTP dan KTA harus ada, tapi secara teknis ketika di faktual berbeda dengan prasyarat yang ditentukan. Teknis kayak gitu, ini yang berpotensi. Nanti pada akhirnya peserta atau partai politik merasa dirugikan. Ya, dari hasil akhir keputusan KPU. Ini mungkin gini juga terkait presentasi yang dilakukan oleh termohon. Ini biasanya kan kontra dengan presentasi yang diberikan oleh pemohon. Taruhlah misalnya. Karena ada keinginan yang berbeda. Iya, keinginan berbeda. Taruhlah misalnya gini. Kalau tadi presentasi pemohon menyatakan, loh, dukungan saya itu sudah 1.000 orang. Kepengurusan saya sudah tersebar di 50% kecamatan di kabupaten. Ya. Tapi faktanya ketika termohon diberi kesempatan memberi presentasi di proses mediasi, ini paling tidak nanti termohon bisa menyampaikan faktanya jumlah dukungan keanggotaan tidak mencapai 1.000 orang atau 1/1000 karena pada saat dilakukan verifikasi banyak yang menyatakan tidak mendukung, contoh, atau ada pengurus-pengurus yang sudah didaftarkan itu nyatanya sulit untuk ditemui karena alasan bekerja dan lain sebagainya. Ini bisa disampaikan pihak termohon dalam presentasi di proses mediasi tadi. Ya, intinya proses presentasi antara pemohon termohon ini tentunya saling kontra ya, karena pemohon akan tetap bersikukuh pada pendiriannya dalam memberikan presentasi di proses mediasi, begitu pula termohon. Namun kalau memang di akhir presentasi masing-masing pihak akhirnya menjadi titik temu, ada kesepakatan terhadap opsi-opsi yang diberikan oleh mediator, ya malah itu bersyukur sekali, akhirnya kan bisa selesai, bisa dicapai titik temu kesepakatan antar para pihak dalam proses mediasi. Ini terkait dengan verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu. Tentunya terkait domisili itu harus dilengkapi, kepengurusan, sebaran, keterwakilan perempuan dan lain sebagainya. Itu mutlak gitu. Sekian podcast kali ini, informasi bagi peserta pemilu ataupun masyarakat umum mau membaca, memahami regulasi mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu bisa ke link website Bawaslu atau di JDIH Bawaslu di Perbawaslu nomor 5 tahun 2019 terkait perubahan ketiga
atas Perbawaslu nomor 18 tahun 2017. Dan untuk mengajukan permohonan juga nggak harus langsung datang ke kantor, bisa juga melalui laman Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa atau SIPS di laman Bawaslu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siji loro telu tutup jendelane.